Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jumpa lagi kita di channel yang ringan amatiran ala gua. Yang belum subscribe bisa subscribe. Yang suka dengan video ini nanti bisa diberikan like. Kali ini gue ingin ngobrol ringan ya, terkait dengan dua pemain pinjaman Manchester United yang klub sudah mengkonfirmasi kalau tidak diperpanjang ya. Gue ingin membahas secara ringan amatiran sekaligus juga mengapresiasi kedua pemain tersebut, karena kedua pemain tersebut menurut gue sama-sama datang di situasi yang sulit. Walaupun mereka tentu saja punya motivasi, punya keinginan supaya dipermanenkan. Karena tujuannya kan sebenarnya ya mereka pastilah ingin supaya itu terjadi bagi para pemain ini ya, dua pemain ini untuk bisa dipermanenkan. Tapi ternyata tidak kejadian. Pertama, gue ingin menyinggung pemain yang datang duluan nih, Wout Weghorst. Wout Weghorst datang di masa sulit menurut gue. Kenapa Manchester United kehilangan Cristiano Ronaldo dengan polemiknya ya, dan di sisi lain ketersediaan dari Anthony Martial tidak tinggi. Sementara jadwal dari Manchester United ini sangat padat. Tidak ada pemain yang bisa tersedia nih untuk dari skuad yang ada pada saat itu, sehingga manajemen harus bergerak dengan cepat. Dan dengan minimnya budget, bahkan tidak ada ya, maka opsi satu-satunya adalah mendatangkan pemain dengan status pinjaman. Itu juga bukan pemain yang premium. Gue harus akui itu, Wout Weghorst bukan pemain premium. Dia didatangkan dari klub Turki, Fenerbahce. Besiktas ya. Dari Besiktas, statusnya sebagai pemain pinjaman sebenarnya dari Burnley. Ketika proses tersebut juga ada tarik ulur ya, karena agak rumit, dia pemain Burnley tapi dipinjam ke Besiktas. Besiktas enggan melepas sang pemain ini. Kenapa? Karena sedang moncer, sedang bagus. Posisi Besiktas pun juga sedang oke, dan mereka tidak ingin ada resiko dengan cabutnya Wout Weghorst ini, maka akan memberikan perubahan lah paling tidak di penampilan. Wout Weghorst sendiri juga bagus ya, fans Besiktas sangat mengeluh-elukan dia. Dan ini bisa dilihat bagaimana reaksi dari fans Besiktas. Menurut gue ya, justru banyak yang negatif nih setelah Wout Weghorst meninggalkan Besiktas. Kenapa? Karena mereka sebenarnya punya harapan yang tinggi bagi pemain ini yang memang tampilannya sedang bagus sebenarnya di Liga Turki. Tapi sang pemain nampaknya ingin memiliki tantangan yang lebih tinggi dengan mengambil peluang pindah ke Manchester United dengan status pinjaman. Walaupun pengalaman pertama bermain di Liga Inggris bersama Burnley itu tidak bagus ya. Jumlah golnya tidak banyak, tapi pada situ juga dia datang di tengah musim ya kan, di bulan Januari, dan banyak yang mengatakan atau berpendapat ya masa adaptasinya dia belum selesai ya kan, dan lain-lain, sehingga tampilnya tidak optimal. Nah, kali ini dia datang salah satunya dengan rekomendasi langsung dari Erik ten Hag, yang tim manajemen John Murtough bergerak cepat dan akhirnya dengan kerumitannya bisa mendatangkan Wout Weghorst ini ke Old Trafford. Hal yang gue sukai dari Wout Weghorst adalah bagaimana passionnya dia. Ketika dia bermain, dia bermain sepenuh hati. Dan di awal-awal pertandingan di mana Wout Weghorst ini bermain, ada hal yang berbeda di lini depan Manchester United. Yes, pergerakannya yang sangat cair, sangat agresif, sangat sangat enak ditonton kalau menurut gue, karena dia banyak bergerak, dia melakukan pressing, walaupun badannya gede, tidak begitu memiliki kecepatan sebenarnya, tapi dia selalu ingin bergerak, memberikan pressing ya kan kepada back lawan. Dan ini hal yang tidak ada ketika Cristiano Ronaldo bermain ataupun juga Anthony Martial, dan ini memberikan warna yang berbeda yang menurut gue memberikan energi yang berbeda juga di atas lapangan. Dinamikanya juga tidak sama ya. Wout Weghorst juga bisa dimainkan di posisi lain, di posisi nomor 10 ya, sempat dimainkan ketika menghadapi Barcelona, bermain cukup bagus juga. Ketika final Carabao menghadapi Newcastle juga dia juga dimainkan sempat di nomor 10. Bermain cukup bagus juga, memberikan 1 assist kan kalau tidak salah. Dan kontribusi juga hal yang sangat disayangkan sebenarnya ya. Kontribusi langsung lebih tepatnya. Jumlah assist dan juga golnya tidak menonjol, bahkan di Liga Premier League ya, dia tidak bisa mencetak gol sampai masa peminjamannya selesai.
Walaupun sebenarnya kontribusi di permainan secara terbuka dia ada, bagaimana dia sangat sering membuka ruang untuk pemain lain, ya kan, dia juga sangat aktif bergerak dan enak lah menurut gue dilihat. Cuman ya seperti gue pernah singgung juga, gue ambil dari quote-nya Dwight York ya, kalau striker itu sukses atau tidaknya sering dinilai dari jumlah gol, dan ini yang tidak dimiliki oleh Wout Weghorst, sehingga ya dia harus diakhiri masa peminjamannya, artinya tidak dipermanenkan di Manchester United. Harapan gue ya, karena Manchester United kan pasti akan mencari pengganti ya untuk pemain lini depan. Harapan gue pemain selanjutnya ya bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Wout Weghorst in terms of atau dalam hal melakukan pergerakan, pressing ya kan, aktif bergerak, selalu passionate dengan fans ya kan. Itu kan yang terlihat ketika dia mencetak gol, gimana dia dengan girang ya kan, lari, berteriak segala macam, dan banyak hal lah ketika Manchester United menjuarai Carabao dan lain-lain. Itu yang gue harapkan bisa diteruskan oleh striker selanjutnya. Dan tentu saja bisa memperbaiki penampilan kualitas sebagai seorang striker di depan. Artinya apa? Manchester United punya pemain yang lebih banyak mencetak gol. Ini yang tidak dimiliki oleh Wout Weghorst. Itu harapan gue sih. Dan untuk Wout Weghorst sendiri, gue harapkan dia bisa sukses ya di Burnley, karena kabarnya dia akan kembali ke Burnley. Burnley sendiri akan bermain di Premier League, jadi ya akan ketemu dengan Manchester United juga pastinya. Ya hanya saja gue harapkan ya ketika menghadapi Manchester United jangan jago-jago ya. Tapi ketika di partai lain gue harapkan dia bisa lebih berkembang, karena sejujurnya gue suka sih dengan attitude, terutama ya karakter pemain seperti Wout Weghorst. Pemain kedua yang ingin gue bahas adalah Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer datang juga di masa yang lebih sulit, masa lebih sempit lagi, di mana Manchester United kehilangan Christian Eriksen karena cedera ya, di tackling oleh Andy Carroll di jeda transfer musim dingin yang hampir tutup. Tapi manajemen juga secara cepat ya bergerak mendatangkan Marcel Sabitzer, yang ini juga dikabarkan rekomendasi langsung dari Erik ten Hag. Kredit juga untuk manajemen yang bergerak cepat, tadi sudah gue katakan, dan dia datang. Ternyata dia berbeda dengan Christian Eriksen, tipe bermainannya, visi bermainnya, karakternya. Gue lihat berbeda gitu loh. Salah satu partai terbaik dari Marcel Sabitzer adalah Manchester United menghadapi Sevilla. Ketika itu dia bisa mencetak 2 gol dan dia bermain sangat tajam sebenarnya di gelandang serang. Dan di situ gue menilai kenapa Manchester United mendatangkan Mason Mount. Nampaknya Manchester United ingin ada pada saat menghadapi Sevilla, gue melihat posisi dari Marcel Sabitzer lebih didorong ke depan. Artinya bukan sebagai pivot bersama dengan Casemiro biasanya, tapi dia lebih ke depan lagi. Dan gue menilai nampaknya itulah kenapa Mason Mount datang. Ingin ada pemain dengan kualitas yang lebih bagus di posisi tersebut. Marcel Sabitzer sendiri gue melihat ya dia ada tidak konsisten sih di penampilan. Ada beberapa penampilan dia tampil bagus tapi tidak konsisten, dan frekuensinya juga kecil, tidak sering ya. Di samping juga gue tetap menilai nampaknya dia ada kesulitan adaptasi sih dengan kompetisi Liga Inggris ya. Sehingga ya dia tidak maksimal. Gue menilai Marcel Sabitzer salah satu pemain yang bagus ketika bersama dengan Red Bull Leipzig ya. Tapi ketika di Bayern Munchen, menit bermainnya tidak banyak, dan ketika di Manchester United pun juga demikian. Bahkan Erik ten Hag dengan status sebenarnya dalam tanda kutip pemain yang akan menggantikan Christian Eriksen, tapi ternyata frekuensi bermainnya nggak sebanyak biasanya Christian Eriksen, katakanlah demikian. Sering juga pemain lain yang menempati posisi dari Marcel Sabitzer, dan belum juga dia ada masalah cedera kan ya di akhir-akhir peminjaman, sehingga ya frekuensinya bermain tidak banyak, tidak maksimal, dan akhirnya dia diputuskan untuk tidak diperpanjang. Ya semoga dia bisa sukses sih di Bayern Munchen ya, walaupun menurut gue ya nggak tahu juga sih kan, sekarang pelatih dari Bayern Munchen berbeda lagi. Gue juga sama seperti kayak Wout Weghorst ya, gue juga menilai bagaimana passion karakter dari Marcel Sabitzer yang merupakan seorang kapten juga kan, ini bagus ya di atas lapangan. Hanya saja soal teknis sih gue menilai belum bisa mengangkat Manchester United ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oh ya, satu lagi soal Wout Weghorst, satu hal yang gue sukai juga, passion ya.
yang gue lihat secara langsung adalah ketika Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool, dia adalah pemain pertama yang menghampiri away fans, dengan gestur minta maaf tentu saja, dan ini mendahului pemain lain yang ada di lapangan dari Manchester United, dan itu sangat berkesan buat gue ya, bagaimana karakter seorang Wout Weghorst ini. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya terkait dengan Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Intinya gue suka karakter passion ya dari kedua pemain ini, walaupun secara kualitas ya mereka belum bisa mengangkat Manchester United ke level selanjutnya. Bagaimana kalau mereka seandainya seumpamanya dipertahankan untuk musim depan, ya gue sih nggak pede banget kalau mereka memiliki perbaikan sehingga bisa mengangkat Manchester United ke persaingan yang lebih tinggi lagi atau menjadi andalan lah ya di lini tengah gue ataupun lini depan. Gue tidak melihat demikian sih. Mungkin sebagai pemain backup ya, mungkin, tapi ya untuk pemain yang bisa diandalkan menurut gue sih levelnya belum ada di sana, terutama untuk bermain di klub sebesar Manchester United. Kurang lebih demikian. Tapi ya gue ucapkan terima kasih kepada Marcel Sabitzer dan juga Wout Weghorst, and good luck ya di klub mereka masing-masing lagi ini ya. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United, apa yang disukai dari Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Kita nggak usah ngomong soal negatifnya, apa yang disukai, partai mana yang paling berkesan, Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer, alasannya apa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.